Gue punya love hate relationship sama Lamzu Maya yang udah gue pakai selama setahun belakangan ini. Mouse ini tuh enteng, terus feelsnya juga premium, speknya bagus, tapi shape-nya agak kurang pas di tangan gue yang punya panjang 20 cm ini. But finally, Lamzu ngeluarin versi ukuran yang lebih besar dengan nama Lamzu Maya X yang udah ada di tangan gua. Tapi ini bukan Lamzu Maya X biasa, melainkan Lamzu Maya X Fanatic Special Edition yang dibanderol dengan harga 2 juta rupiah. Tapi kalau kalian mau beli Maya X yang bukan Fanatic Edition, harganya ada di 1,9 juta rupiah aja. Kalau ngomongin soal fitur dan spek, semua yang ada di mouse ini pasti udah pakai part yang paling bagus untuk saat ini. Mulai dari sensornya yang pakai PixArt PAW3950 Super, MCU-nya yang udah pakai Nordic 52840 yang udah support 8K di wireless mode, switch-nya pakai Omron D2FP FN2 optical switch yang tactility dan feel-nya itu berasa enak banget. Kemudian encodernya pakai Lamzu encoder yang tactility-nya juga berasa dengan suara yang khas. Scroll switch-nya udah pakai Huano Red Dot, baterainya 200 mAh, coatingnya yang grippy tapi nggak gampang kotor, udah pakai Virgin Grade PTFE Sketch dengan berat yang cuma 46 gram aja. Dan untuk kelengkapan, ketika kalian beli mouse ini, kalian akan mendapatkan hardbox yang bagus banget, ciri khasnya Lamzu yang modelnya kayak lemari dengan 2 kompartemen. Di kompartemen sebelah kiri ada aksesorisnya yang berisi ekstra PTFE Sketch, dustproof seal, grip tape, Lamzu X Fanatic pouch yang berisi manual book, stiker Fanatic, dan kabel paracord USB-C dengan ujung port berwarna orange. Sedangkan untuk kompartemen yang di sebelah kanan ada 8K dongle-nya yang berwarna orange, dan tentunya ada mouse Lamzu Maya X Fanatic yang juga berwarna orange. Kemudian untuk shape-nya sendiri, mouse ini tuh punya desain ambidex dengan ukuran itu medium to big size yang punya karakteristik hump-nya itu ada di bagian tengah. Jadi untuk hump-nya itu cukup center dan di bagian belakangnya itu dia agak lebih landai kalau misalnya kita bandingin sama Logitech G Pro X Superlight. Dan karena ini ukurannya medium to big size, maka untuk yang punya panjang tangan 17-20 cm bakalan cocok banget pakai mouse ini, terutama untuk di palm grip dan juga di claw grip. Untuk fingertip sendiri masih bisa dipakai asalkan ukuran tangan kalian minimal di 20 cm-an. Jadi buat tangan gua yang punya panjang tangan 20 cm ini, gua merasa bahwa mouse ini pas banget di tangan gua, dan juga karena bodinya itu cukup rata, jari manis dan kelingking gua berasa natural gitu ketika gua tempelin di sisi samping mouse-nya. Scroll wheel-nya juga pas banget ya untuk transisi dari left click ke bagian scroll wheel-nya sendiri, dan untuk side button-nya ini juga berasa gampang diraih dan dipencet karena size-nya juga cukup besar walaupun bentuknya rada rounded. Dan finally untuk coatingnya sendiri menurut gue ini cukup enak, grippy, dan nggak gampang nempel bekas minyak, tapi tentunya bakalan shine juga seiring berjalannya waktu. Jadi kalau tangan kalian itu gampang berminyak, gampang basah, mungkin bisa pakai grip tape bawaan di paket penjualan ini supaya mouse-nya nggak gampang shine. Dan sebelum gue bahas kelebihan dan kekurangan dari mouse ini, gue akan kasih lihat dulu softwarenya kepada kalian. Untuk software sendiri, dia udah pakai web-based software yang bisa kalian akses di lamzu.net. Pas masuk ke webnya, kalian bisa lihat tampilannya ini cakep banget dengan tongkat trident punya Poseidon di bagian tengahnya beserta ada animasi-animasi keemasan gitu. Dan kalau kalian udah connect, mouse-nya akan langsung terdetek seperti yang kalian lihat, dan kalau diklik langsung kelihatan semua settingannya. Semua settingannya itu ada di satu halaman aja yang menurut gue ini convenient banget. Di sebelah kirinya itu ada pengaturan makro, kemudian di bagian tengah itu ada informasi baterai, pengaturan profile, terus kalian bisa ngatur keybind, ngaktifin motion sync, competitive mode, ngatur di bounce time, pairing dongle, dan reset mouse-nya ke pengaturan awal. Dan di sebelah kanannya itu ada pengaturan DPI yang bisa diatur sampai 30.000 DPI dengan 5 cycle yang bisa kalian pilih. Kemudian pengaturan polling rate dari 1K sampai 8K, dan pengaturan LOD yang bisa diatur sampai minimal 0,7 mm karena udah pakai sensor PAW3950, dan pengaturan sleep time supaya baterainya jadi lebih irit. Sedangkan kalau di wired mode yang berbeda adalah untuk polling rate-nya itu maksimal bisa sampai di 1K aja, tapi kalian bisa akses polling rate yang lebih rendah sampai
sampai minimal di 125 Hz aja. Gue udah pakai mouse ini sekitar semingguan dan menurut gue kelebihan dari mouse ini adalah dari build quality dan juga attention to detail dari mouse ini bener-bener bagus banget. Kemudian mouse ini tuh kelihatan banget gitu premiumnya, dari mulai unboxing experience-nya, kemudian sampai bagian bawah PCB-nya, semua udah dipikirin baik-baik kalau kata gua. Kemudian shape-nya ini aman banget, apalagi buat yang punya tangan itu ukurannya mungkin sekitar 17 sampai 21 cm, yaitu medium to big size hand yang kayak tangan gua ini. Yang biasanya gue cuma bisa pakai claw grip aja di mouse-mouse yang gue review, sedangkan di mouse ini gue bisa pakai palm grip dengan nyaman, terutama di bagian claw gripnya tambah perfect lagi. Dan ketiga, mouse ini ringan banget di 46 gram aja, padahal size-nya itu jauh lebih besar dibandingin Lamzu Maya yang non-X di tangan gue ini. Kemudian performance-nya juga bagus banget ya, karena dia itu udah pakai part yang paling bagus untuk saat ini ketika produk ini gue review. Dan terakhir, web based software itu gampang banget dipakai dibandingin kita harus install software lagi. Sedangkan untuk kekurangan sendiri, menurut gue yang pertama adalah harganya yang cukup premium buat sebagian orang, terutama yang suka mendang-mending gitu dengan persaingan mouse lokal yang sekarang harganya juga udah makin gila. Kalian bisa dapat mouse yang bagus-bagus di bawah 1 jutaan. Tapi ya you get what you paid lah ya. Menurut gua walaupun speknya mirip, tapi experience dan overall feel-nya tetap berbeda. Ya tentunya ada harga, ada rupa. Yang kedua, untuk bagian bawahnya ini kebuka banget, jadi gampang banget masuk debu. Jadi kalau bisa itu dust covernya dipakai aja, walaupun sebenarnya ngurangin estetika dari mouse ini. Yang ketiga, maksimal polling rate-nya itu di 1K aja untuk yang wired mode-nya, sedangkan di bagian wireless mode-nya itu bisa sampai 8K. Dan ketika wireless mode, polling rate-nya itu nggak bisa diturunin di bawah 1K. Kenapa? Karena walaupun dia bisa sampai 8K, kadang-kadang kita nggak ngebutuhin polling rate setinggi itu. Misalnya cuman buat productivity activity aja, kayak misalnya ngetik, browsing, bisa pakai di 125 atau di 250, yang ngebuat baterainya itu jadi lebih irit. Dan yang terakhir ini lebih ke guanya aja ya, karena gua sayang banget kalau mouse ini nantinya bakalan shine, karena pasti shine. Tapi kalau gua pakein grip tape yang warnanya abu-abu itu warnanya jadi kelihatan jelek kayak di Maya gua yang warna merah ini. Jadi kalau seandainya grip tape-nya itu dikasih warnanya orange juga mungkin bakalan lebih bagus. Itu menurut gua ya. Lalu berdasarkan fitur, kelebihan, dan kekurangan yang gue rasain ketika nyoba mouse ini, gue bisa ngerekomendasiin mouse ini untuk kalian. Yang pertama itu punya budget tentunya 2 juta rupiah. Kemudian kalian itu punya tangan yang panjang dan gede, misal di ukuran 19 sampai 21 cm. Kemudian yang ketiga, kalian suka sama Fnatic atau kalian itu suka warna orange. Kalau kalian nggak suka Fnatic, kalian nggak suka warna orange, kalian bisa irit 100.000 dengan ngambil versi yang biasa aja. Kemudian yang keempat, kalau kalian butuh mouse premium dengan build quality, attention to detail yang bagus, dan prefer mouse-mouse yang brandnya itu premium. Kayaknya itu aja review dari gua mengenai mouse Lamzu Maya X ini. Tepatnya Lamzu Maya X Fnatic ini. Kalau kalian minat, seperti biasa produk link YouTube-nya udah gue sediain di bagian bawah video ini, atau kalian bisa langsung check out lewat link affiliate yang gue sediain di deskripsi. Seperti biasa, gue tutup video review ini dengan gaming test, ngelihat performa game ini ketika gue main game Apex Legends. Itu aja, see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
target. Beginning ring countdown. You are the Apex champions.